Dalam hal ini saya akan menyegarkan tentang isti'adzah, mohon perlindungan dari mara bahaya yang bisa mengancam kita. Ada kalanya mara bahaya mengancam kita yang itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, untuk menangani hal ini, Allah menuntun kita dengan menurunkan surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurinas, mara bahaya yang merupakan bisikan-bisikan jahat dalam diri kita. Yang kedua, ada mara bahaya yang mengancam kita, dan mara bahaya itu datang dari luar diri kita. Jadi ada mara bahaya internal, ada mara bahaya eksternal. Nah, untuk yang eksternal ini Allah menuntut kita dengan menurunkan surah Al-Falaq. Kali ini kita coba merenungi firman Allah pada surah Al-Falaq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Qul, ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, qul, katakanlah. Nah, Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita. Lalu apa perintah ini masih dipakai sementara yang disuruh sudah meninggal? Dalam hal ini mufassir ambil sebuah kaidah, khitabun lin nabiyyi khitabun li ummatihi. Jadi sasaran perintah yang ditujukan kepada Nabi hakikatnya juga berlaku untuk umatnya. Sehingga kul, wahai Nabi, katakan, sama dengan Allah menyuruh kepada kita semua untuk menyatakan, karena Nabi sebagai uswah, suri teladan. Apa yang harus kita katakan? A'udzu, saya minta perlindungan. Ini mengandung makna bahwa Allah menyadarkan kita bahwa kita dalam kondisi la haula wala quwata. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, sehingga kita mesti mohon perlindungan. Seperti itu. Artinya orang yang tidak pernah mohon perlindungan, kalau bahasa Jawanya apa ya, merinding, merasa hebat gitu loh, sehingga tidak minta perlindungan. Itulah hakikat kesombongan. Sombong, orang yang takabur sehingga merasa diri mampu padahal dia sama sekali tidak punya kemampuan. Nah, Nabi Muhammad adalah maksum, jelas dilindungi oleh Allah. Sampai Allah menyatakan khusus untuk Nabi Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, seluruh dosa yang telah lalu Allah ampuni semua, wa ma yata'akhir, bahkan yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaika, nikmatnya disempurnakan untuk engkau, apalagi wa yahdiyaka siratan mustaqima, ditunjuki terus jalan yang lurus, wa yansurukallahu nasran aziza, ditolong dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, orang yang sifatnya seperti itu masih disuruh mohon perlindungan. Nah, kalau kita yang belum jelas kok tidak mau mohon perlindungan, itu memang kemelindi betul itu. Kurang ajar betul itu. Merasa lebih hebat dari Nabi. Ya, itulah hakikat kesombongan. Lalu kepada siapa kita mohon perlindungan? Birobbi, kepada Rob. Antara a'udzu birobbi itu sifatnya aksiomatik, sifatnya keniscayaan. Sifat rububiyah Allah teteskan kepada orang tua kita, Robbayani Sohiro, kepada induk-induk atau orang tua hewan. Misalnya ayam, dia adalah single parent karena memang suaminya tidak mau sama sekali bertanggung jawab, sehingga seluruh perlindungannya itu ditumpukan kepada induk karena bapaknya tidak mau tahu.
Bayangkan ketika ayam yang jinak itu baru menetaskan telurnya, lalu kita tangkap seekor anaknya, apa yang dilakukan anak ayam yang mau kita tangkap? Dia lari minta perlindungan kepada induknya. Apa yang dilakukan oleh induknya? Dia akan melawan kita demi melindungi anaknya. Yang ingin kami katakan, a'udzu birob adalah sifatnya aksiomatik, sebuah keniscayaan, minta perlindungan kepada rububiyah. Dan Allah lah zat yang punya sifat rububiyah itu. Lalu Allah menuntun pada kita, Rob yang mana yang harus dimintai perlindungan oleh umat manusia? Rob bil falak. Dalam surah Al-An'am, ungkapan falak itu ada dua. Yang pertama, falikul habbi wan nawa. Biji ketika ditaruh di tanah, disirami terus, lama-lama biji tumbuh dan terbelah. Keterbelahan biji namanya falak. Zat yang membelah biji namanya falik. Paham ya? Jadi kul a'udzu birabbil falak, kita mohon perlindungan kepada zat yang membelah biji. Di dunia ini ada berapa juta jenis tanaman? Banyak. Kita untuk menyebutkan aja repot. Dan itu semua Allah tumbuhkan semua. Nah, kepada zat yang menumbuhkan seluruh jenis tumbuhan, kepada dialah kita mohon perlindungan. Artinya kita diantar bertauhid. Karena di tanah Jawa, terutama Jawa Tengah, itu pohon padi punya Tuhan sendiri, namanya Sang Hyang Sri. Sehingga orang tidak minta perlindungan kepada Allah, tapi minta perlindungan kepada Dewi Sri. Dengan cara ketika mau panen, dia tidak berani memanen padi sebelum memberi sesaji kepada Sang Hyang Sri. Sesajinya di pematang sawah kira-kira jam 9 pagi. Kalau padi menguning, baru ada asap mengepul. Wah, di situ ada makanan lezat. Ayam bakar. Ayam baunya lezat sekali. Saya biasa kadang udah sampai sekolahan. Kan sekolahnya kadang berangkat jam 9 pagi gitu ya. Kalau di sawah menguning sudah ada kepul asap, ya sudah. Ada kehidupan. Ada kehidupan. Udah sampai sekolahan. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah ada Purbalingga ke tempat saya. Rata-rata lah Jawa Tengah itu mempunyai keyakinan bahwa padi itu ada yang bau rekso, namanya Sang Hyang Sri. Sang Hyang Sri itu kalau nggak keliru putri dari Prabu. Ya, apa dulu? Aku lupa sejarahnya. Siliwangi. Siliwangi kan? Jawa Barat. Ya, sehingga saking mengagungkannya kepada Sang Hyang Sri itu, kalau punya anak pas musim panen baru dia dilahirkan atau apa, rata-rata pakai nama Sri. Baik laki ataupun perempuan. Sri Antoro Sri bukannya begitu ya. Baik ya. Artinya kul a'udzu birabbil falaq, betul-betul kita diantar bertauhid dengan benar. Yang kedua, falikul isbah. Waktu subuh juga disebut falak. Ya. Ketika belahan bumi membelakangi matahari, jadilah dia gelap. Karena bumi rotasi, ketika melihat cahaya matahari di ufuk timur, maka terjadilah mereka. Itu namanya falak. Zat yang membuat bumi mulai terang itu disebut falik, kan gitu, isim fa'il. Nah, kenapa terjadi falak waktu subuh? Itu karena bumi rotasi, karena matahari bersinar, kan begitu. Nah, siapakah yang membuat matahari bersinar? Siapa yang membuat bumi rotasi? Kepada dialah kita mohon perlindungan. Saya kira ini aksiomatik semua ya. Falak waktu subuh itu terjadi setiap saat. Ya. Sekarang kita malam hari, di daerah lain ada yang baru subuh. Kalau kita waktu subuh itu di Papua sudah pada masuk sekolah semua orang, anak-anak Hidayatullah itu di Timika. Udah pada belajar, kita baru sholat subuh di sini. Artinya apa? Karena bumi rotasi. Nah, seperti itu ya. Karena bumi rotasi, maka belahan bumi menghadap matahari panas, sehingga
cahaya matahari mengenai air laut, menguap, akhirnya jadi apa? Awan turun ke tanah, lalu biji-biji menjadi tumbuh. Begitu ya. Saya kira ini sebuah sirkulasi yang jelaskan. Baik. Yang jelas satu ayat ini mengantar kita untuk hanya berlindung kepada Allah, Allahus Samad. Dari apa kita minta perlindungan? Min syarri, dari efek negatif, dari mara bahaya, makhluk apapun yang Allah ciptakan. Semua makhluk Allah itu memungkinkan untuk memberi manfaat kepada kita atau khair. Kita mohon manfaatnya. Dan makhluk Allah itu juga bisa mengancam mara bahaya pada diri kita. Itu namanya syar. Kita mohon perlindungan. Mara bahaya itu bisa mengancam 3 sisi. Yang pertama mengancam keyakinan, yang kedua bisa mengancam harga diri atau moral, yang ketiga bisa mengancam fisik. Yang pertama keyakinan, kita ambil satu contoh ya, keyakinan. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah, dia mulai menyembah kepada Allah, sementara orang-orang jahiliyah masih menyembah pada Lata dan Uzza, sehingga kan terjadi ketidakharmonisan. Lalu dari kafir Quraisy memberikan solusi, wahai Muhammad, kita berdamai saja, sehari aku menyembah Tuhanmu, nanti hari berikutnya kau menyembah Tuhan saya, sehingga terjadi apa? Keharmonisan gitu ya. Kan turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sekarang kan mirip-mirip juga. Salam kan ada salam umat Islam, assalamualaikum, terus ada Hindu apa? Om Swastiastu. Harusnya kan masing-masing tetap bineka ya, tetap pada jenisnya masing-masing. Tapi sekarang dicampur-campur. Campur semua. Assalamualaikum, terus selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, macam-macam lah. Tambah Batak juga harus. Jadi tidak jelas identitasnya malah. Kan harusnya tetap bineka walaupun tunggal ika ya. Yang sekolah STM ya STM dengan seragamnya sendiri, UGM seragamnya sendiri, UI ya masing-masing sendiri lah. Nggak usah campur-campur. Ini unik juga. Itu mengancam keyakinan. Tidak benar itu. Lakum dinukum waliyada. Yang beda ya lana amaluna walakum amalukum. Mungkin caranya berbeda. Itu tetap kita berada pada posisinya masing-masing. Yang kedua, mengancam harga diri. Moral harga diri itu terancam ketika memperturutkan syahwat. Syahwat ada 3, minan nisa wal banin wal qanatir. Wanita. Wanita yang mengganggu suami orang lain namanya pelakor. Kan harga dirinya anjlok juga. Laki-laki yang selingkuh, kan turun juga harga dirinya. Masa ustaz selingkuh? Gitu ya, kan turun harga dirinya. Ini namanya pelaku. Sehingga ketika terjadi nikah masal pertama di planet bumi, yakni Qabil harus nikah dengan Labuda, Habil harus nikah dengan Iklimah, kan nikah masal pertama ada di anaknya Adam. Nah ternyata kan Qabil tidak mau, dia tidak mau mengikuti aturan bapaknya. Ya, akhirnya disuruh korban kan. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman begini, Watlu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan. Wahai Muhammad, terangkan kepada umat manusia tentang cerita 2 orang anak Adam ketika mereka disuruh mempersembahkan kurban. Fatukub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima. Karena Qabil tidak diterima, marah besar, la'aktulannaka, bunuh kau. Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kan yang Allah terima korbannya orang yang bertakwa saja, Kak. Kok membunuh saya? Lalu Habil mengatakan, la imbasata ilayya yadaka litaqtulani, sekiranya meskipun engkau ulurkan tangan untuk membunuh saya, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak ingin mengulurkan tangan untuk membunuh. Silakan kakak bunuh saya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Nafsunya sudah semangat sekali, memang rasanya pengen bunuh adiknya, dibunuh betul. Ini mula hancur dia punya apa namanya? Reputasi harga diri.
walaupun pada akhirnya dia pun harus mengikuti jejak burung gagak ya, karena bingung bagaimana mau meletakkan adiknya yang dia duduk di bawah sana kemari. Akhirnya faba asallahu ghuraban yabhasu fil ardi ya liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, kan begitu. Ada burung gagak dua kelahi, yang satu mati gitu. Lalu dia mau merek-merek tanah, dikubur di situ. Coba bisa juga nanti kita coba pelihara burung gagak apa betul begitu caranya ya, kalau ada sahabatnya yang meninggal dikubur kan bisa jadi karena ayatnya mengatakan begitu ya. Begitupun yang kedua al-banin, katakanlah kekuasaan, jabatan, kekayaan, kekuasaan. Ini ketika diperturutkan itu juga turun, dia punya martabat kemanusiaan, harga diri. Saya kira drama MK kemarin sudah sangat jelas sekali itu ya. Seluruh perguruan tinggi, guru-guru besar, semua bicara sampai sekarang belum selesai bicara itu. Khusus mengenai Gibran saja. Kalau Prabowo-nya enggak. Itu kan harga diri, ya. Jadi ketika orang terlalu berambisi untuk berkuasa, memang harga diri turun ya, itu moral, sehingga sidangnya itu etik. Sidang etik. Sudah berapa kali dikasih teguran etik tetap saja. Memang sudah punya harga diri. Itu yang ketiga, wal konatir, kekayaan. Orang yang memperturutkan untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, sehingga korupsi, mencuri, itu kan tidak etis juga akhirnya juga, ya begitu ya. Itu yang kedua tentang harga diri. Yang ketiga, mengancam fisik kita lemah ya. Virus corona itu tidak pernah kelihatan, dilihat mata tidak kelihatan. Tapi begitu virus itu mengganas, tidak ada manusia berani melawan itu. Itu hotel di Mekah kayak rumah hantu karena tidak ada orang umroh dan haji waktu itu. Kan begitu ya, penerbangan banyak tutup. Masya Allah, gara-gara virus kecil aja. Dan berapa teman kita meninggal, Ustaz Ansor meninggal. Ustaz Abdul Manan. Ustaz Abdul Manan. Nah, Ustaz Abdul Manan, banyak. Betapa kita tidak punya kemampuan. Saya pernah belajar HIV AIDS itu ditakut-takuti sama dokter. Katanya virus HIV itu menular lewat cairan tubuh. Kecil virusnya. Jadi kalau kita cukur katanya, terakhir kan kadang dikerik pakai pisau. Ini kalau kerik pakai pisau kan ada sayatan di kulit kita. Buktinya kalau mandi habis cukur ada rasa pedis, berarti kulitnya tersayat. Kalau pisau itu hanya dilap pakai tisu aja, padahal tadinya habis ngerik orang yang kena virus masih nempel di situ. Terus ngeri kita nempel di tubuh kita. 5 tahun berikutnya kita sakit-sakitan, di tes darahnya, waduh, Ustadz positif, biasa serum kemana kan ngerti. Secara teori gitu, secara teori gitu ya. Artinya apa? Artinya kita memang tidak mampu melawan itu. Tetapi Allah kan turunkan tuntunan, kul a'udzu birabbil falaq. Yakin walaupun virus kecil kita tidak mampu melawannya, tapi Allah yang mengendalikan itu. Mohon ya Allah lindungi kami dari seluruh makhlukmu. Air itu sangat bermanfaat, kita minum pakai air. Tapi kalau kebanyakan tsunami, ya kita tidak berani juga. Kan begitu. Api sangat bermanfaat untuk masak, tapi kalau kebakaran besar, ngeri juga. Angin, udara untuk kita hirup bermanfaat juga, tapi kalau puting beliungnya tidak berani juga. Artinya seluruh makhluk Allah sebenarnya lebih kuat dibanding kita. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini jadi wirid kita, baik secara individu, keluarga ataupun secara lembaga perjuangan. Makanya sejak awal memang ini dijadikan wirid sejak awal. Kalau dulu zamannya Ustaz Abdullah Said, setiap habis sholat Isya kita disuruh baca surah As-Sajdah, Al-Mulk, terus ini surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masih di masjid jamaah semua. Baru tiupkan ke seluruh tangan, usapkan. Kita mohon perlindungan betul-betul. Ustaz Abdullah Said itu disiplin sekali.
kita kadang sering mendengar bid'ah akhirnya jadi nggak fokus, padahal itu betul-betul merupakan ketentuan ya. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari malam ketika gelap. Nah, malam ketika gelap gulita itu kita berada pada posisi nol. Kita ngantuk tidur, istri tidur, anak tidur. Kalau dalam kondisi seperti itu ada ular berbisa masuk ke kamar kita lalu menggigit, dijamin kita tidak bisa menghindar. Kita terlalu lemah ketika malam itu. Kakak saya almarhum pernah cerita. Itu di kampung saya kan rata-rata petani di Jawa itu. Nah, kalau sawah atau padi itu sering diserbu oleh hama tikus. Sehingga kadang di hari libur seluruh warga desa turun ke sawah untuk memburu tikus. Ada yang pakai asap, pakai cangkul, macam-macam lah, segala peralatan dibawa semua. Ibu-ibu siapkan makanan kan, jadi ramai suasananya itu. Nah, konon di malam hari ada orang yang terbawa mimpi buru tikusnya itu. Mungkin badan sudah tidur tapi memori belum. Sehingga dia lari-lari bawa parang, dipukul tikus itu dalam kondisi tidak sadar. Itu sadar anaknya sendiri. Insyaallah. Artinya apa? Ketika kita tidur itu sama sekali kita tidak punya kemampuan mengendalikan diri sendiri. Mendingan kalau hanya sekedar bawa bantal, lari ke dapur, terus kembali lagi tidak masalah. Kan ada aja begitu. Nah, kalau terbawa mimpi latihan karate, nendang sana kemari, istri anak tendang semua, kan bahaya juga. Jadi sebelum tidur betul-betul kita mohon pada Allah agar Allah melindungi diri kita, keluarga kita. Sampai kalau saya baca hadis riwayat siapa Bukhari kan, ketika Nabi sudah sakit-sakitan, itu Aisyah radhiyallahu anha yang membaca surat itu, Al-Falaq, An-Nas segala macam, dan Aisyah yang mengusapkan pada tubuh Nabi. Ini sunnah satu ini kita sudah jadikan GNH. Mohon dipatuhi untuk keselamatan kita dan lembaga kita. Kupu-kupu di siang hari itu menarik loh. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, berayun-ayun, itu enak. Tapi kalau malam hari bahaya itu. Kupu-kupu malam. Jadi min syarri ghasikin idza waqab. Paham tuh. Kadang perampokan, pencurian terjadi juga malam hari. Betul-betul malam hari itu hal yang kita sadari ketidakberdayaan kita. Maka kita harus mohon pada Allah SWT untuk dilindungi. Yang berikutnya, wa min syarri nafasati fil uqad, dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang meniup di buhul tali. Kalau bahasa kita tukang santet. Tukang santet. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan orang Yahudi di Madinah itu disebutkan oleh Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang yang melawan Nabi, memusuhi Nabi, sementara mereka sudah punya kitab, itulah ahlul kitab, orang Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud. Kau akan dapatkan orang yang paling kuat permusuhannya kepada orang mukmin adalah Yahudi. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kan terikat mereka dengan piagam Madinah sehingga tidak mungkin memusuhi secara terang-terangan. Salah satunya adalah dengan cara an-nafasat fil uqad, santet. Pakar santet Yahudi waktu itu bernama Lubaid ibnu al-Aqsam. Ya, dia meyakini bahwa santet adalah ajaran warisan Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada saat kerajaan Sulaiman. Jadi kalau kita baca tafsir, pada zaman Nabi Sulaiman itu masih
hidup Nabi Sulaiman, itu tukang-tukang santet dikumpulkan, mantranya dirampas semua, lalu dikubur di bawah singgasananya karena ini merupakan sebuah kekafiran ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, setan memberi informasi bahwa Sulaiman hebat seperti itu, bisa menundukkan angin, hewan, segala macam itu karena dia punya ilmu yang rahasia, dikubur di bawah singgasananya, lalu diambil, lalu diajarkan. Nah, termasuk orang Yahudi meyakini bahwa ini adalah ajaran Nabi Sulaiman. Lalu Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setan itu yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau di Indonesia yang saya ingat zaman Pak Harto, pimpinan santet nasional namanya Ki Gendeng Pamungkas. Itu pimpinan santet nasional itu. Gendeng artinya gila, Pamungkas tingkat puncak kegilaan. Nah, kalau mau konsultasi kepada beliau di hotel berbintang, nggak tahu tarifnya 1 jam berapa puluh juta begitu. Mahal sekali tarifnya itu, lebih mahal daripada gaji guru. Apalagi Tadi saya sudah tobat di Jawa Barat. Saya kira kisah tapi kalau kita lihat YouTube itu, jadi waktu Ki Gendeng Pamungkas sudah stroke, dia umroh atau haji ya. umur juga. Jadi dipandu oleh almarhum Kiai Zainuddin MZ. Begitu dia tawaf, tiba-tiba datang Yesus, kan pakai kursi roda. Dituntun itu Gendeng Pamungkas dari kursi roda dan bisa jalan. Akhirnya saat itulah dia masuk Kristen di depan Ka'bah. Sekarang jadi pendeta, udah mati ya belum, nggak tahu ya. Lihat di YouTube banyak. Ya, unik juga nih. Jadi itu musyawarah santet tiap berapa tahun sekali tuh. Ya ada munasnya juga loh. Lengkap sekali. Nggak tahu sampai sekarang siapa yang mewarisi. Nah, Allah menyatakan walaqad alimu lamanishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Orang yang mempelajari santet apalagi mengamalkannya itu di akhirat tidak dapat jatah, langsung neraka. Tetapi Allah menuntun kita untuk mohon perlindungan kepada Allah agar orang-orang jahat seperti itu kejahatannya tidak menimpa kita. Gitu loh ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Insyaallah. Yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang dengki, iri, baik secara individu, keluarga, apalagi secara lembaga perjuangan. Ini penting sekali. Karena banyak saya dulu tuh sejak awal itu berdiri yang namanya orang benci pada perjuangan itu banyak sekali. Dan Ustaz Abdullah Said dan sekarang Ustaz Abdul Rahman tidak pernah menanggapi itu semua. Kita hanya disuruh GNH lah. Kita bersama-sama mohon perlindungan pada Allah. Kalau orang baik biasanya itu status sosial naik ya, di masyarakat semakin baik gitu. Mungkin yang punya kedudukan semakin naik juga. Akhirnya banyak orang yang iri, dia akan melakukan makar dari belakang ya. Kita tidak boleh suudzon, tetap husnudzon. Jadi kalau Allah mengatakan innahum yakiduna kaida, biarlah mereka melakukan tipu daya. Wa akidu kaida, biar aku yang turun tangan melakukan tipu daya. Kamu tidak usah ikut-ikut Muhammad. Kan begitu, tetap saja pada program Anda. Ya. Itu kaida. Famahilil kafir, berikan tempo pada mereka. Jangan kau ikut-ikutan bahas kayak begitu. Tidak usah ikut campur tangan mencaci maki. Biar aku yang turun tangan. Amhilhum ruwaidan. Ya, insyaallah ya. Baik, barangkali ini yang bisa kami bukan, saya kira surah Falaq sangat jelas sekali, gamblang sekali maknanya ya. Tinggal kita laksanakan sebagai upaya permohonan kita pada Allah, Allahus Somad, untuk kita secara individu, keluarga ataupun kelembagaan perjuangan kita hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah dengan salah satu itu Allah akan menuntut kita dan melindunginya. Dan Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.